Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. In asdaqal hadits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari menjelaskan 20 prinsip dalam mengagungkan ilmu yang kita ringkas dari buku Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizallahu taala. Baik. Kita telah baca dari Al-Ma'aqid yang ketiga, dari prinsip yang ketiga tentang masalah jam'u himmatin nafsi alaih, itu mengumpulkan fokus atau tekad kejiwaan kepadanya, maksudnya kepada ilmu. Dan sudah diterangkannya bahwasanya seorang bisa mengumpulkan tekadnya itu dengan 3 cara. Yang pertama, dia punya semangat, ya. Yang pertama, dia punya semangat ya dalam mempelajari ilmu. Nah, kemudian yang kedua, dia punya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dia berpaku pada usahanya, pada semangatnya saja, tapi dia barengi dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, dari hal yang dengannya seorang bisa mengumpulkan semangatnya, yaitu dia tidak merasa lemah. Ya, baik pada hatinya atau badannya dalam mempelajari ilmu ini. Ya, ini sudah diterangkan dalilnya dari hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Abu Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan juga sudah diterangkan oleh penulis tentang atau cara yang keempat, ada juga cara yang keempat yang dengannya agar fokus itu bisa terkumpul tatkala dia banyak membaca dari sirah kehidupan para as-salaf dalam mempelajari ilmu, dalam mengagungkan ilmu ini. Dan beliau sudah berikan contoh, ada beberapa dari para imam ya. Nah, di antaranya sudah kita baca dari contoh seperti Imam Ahmad rahimahullah taala yang pergi ke majelis ilmu itu sebelum salat sudah ada dia datang begitu ya, itu adab ya. Kemudian juga dari contoh seperti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, nah, yang membaca Sahih Bukhari hanya dalam 3 kali pertemuan ya. Kemudian juga sudah diterangkan dari kisah siapa Abu Muhammad Ibnu Tabban rahimahullahu taala yang sampai di malam hari itu masih giat dalam mempelajari ilmu, mengulangi dari pelajaran. Dan juga yang keempat sudah kita baca dari kisah Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah yang di umur 80 tahun itu masih bersemangat ya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini dari sebagian pembahasan yang sudah diterangkan di prinsip yang ketiga. Dan ada perkataan yang indah dari Al-Junaid yang beliau bawakan di sini. Kata beliau rahimahullah taala, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah."
fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Tidaklah seorang dia menuntut sesuatu, mencari sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, kecuali pasti dia akan dapatkan. Ya. Kalau dia tidak dapatkan seluruhnya, dia dapatkan sebagiannya. Dipahami ya? Nah, akhirnya dari hal yang kita pegang ya dalam belajar, seorang itu butuh kesungguhan dan kejujuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama Allah dan istiqomah di atasnya. Nah, setelah kita bahas prinsip yang ketiga, kita akan masuk di prinsip yang keempat. Ini masih berkaitan dengan prinsip yang ketiga tadi ya. Jadi kalau yang ketiga tadi kan dia mengumpulkan fokusnya ya dalam ilmu ini. Nah, yang keempat ini diarahkan tadi itu. Fokus itu diarahkan kemana? Ini akan diterangkan oleh penulis hafizahullah taala. Kata beliau, al-ma'aqid rabi', prinsip yang keempat ya, sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Itu mengarahkan fokus ya atau tekad tadi itu untuk mempelajari ilmu Quran dan sunnah. Ilmu Quran dan sunnah. Ya. Karena ilmu itu kata para ulama ada dua macam. Ya. Ada ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bermanfaat. Itulah yang kita baca di zikir pagi kita kan. Setiap hari disunahkan kita membaca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Nah, yang paling pertama diminta itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan beliau terangkan di situ ya, sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kaidahnya dipegang. Setiap ilmu yang ada manfaatnya itu pasti ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah kan sudah menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada hal yang tersisa dari kehidupan ini kecuali sudah diterangkan dalam agama kita. Dalam agama kita, termasuk ilmu itu yang bermanfaat itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun selain daripada itu, ya, mungkin kata beliau ada dua kemungkinan. Jadi selain daripada ilmu yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dia ilmu yang sebagai khadim, ya, sebagai pembantu yang melayani Al-Quran dan Sunnah. Ini kemungkinan pertama. Selain ilmu yang pokok tadi itu ya, ada yang namanya ilmu pelayan, ilmu pembantu. Itulah yang dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa yang lain, yaitu ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu apa? Alat. Ya. Dia belajar bahasa Arab misalnya kan? Dia belajar tajwid, ya. Dia belajar misalnya usul itu ya. Usul-usul yang tiga itu, usul fikih, usul tafsir, usul hadis. Ya. Itu dari pelayan-pelayan yang dengannya bisa seorang itu memahami Al-Quran dan Sunnah. Atau kemungkinan yang kedua, ada ilmu yang dikatakan ajanabi. Ya, ajanabi ini maksudnya dia ilmu asing yang tidak berkaitan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Seperti misalnya ilmu filsafat, itu kan tidak ada kaitannya. Itu ilmu sihir. Ini dari ilmu yang berbahaya ya. Ketika dituntut, maka tidak ada hajat kita untuk apa? Mempelajarinya. Dan tidak ada bahaya seorang itu untuk ketika dia jahil akan ilmu tersebut.
Itu ilmu jenis yang kedua tadi ya, yang dikatakan ilmu yang tidak ada manfaatnya. Itu yang selain dari Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti akan dirinci oleh penulis di Al-Ma'aqid yang lain lagi dari rincian ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Ya. Jelas semua ilmu itu kan berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu apa saja? Misalnya ilmu akidah kan? Ilmu akidah ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ilmu fikih juga seperti itu. Pasti ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah. Ya. Jadi ilmu itu semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingat, itu kalau ilmu yang bermanfaat. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya maka tidak ada hajat kita mempelajarinya. Bahkan tidak membahayakan kita untuk jahil. Kalau kita bodoh ya, kita tidak tahu. Kalau tidak belajar ilmu yang ajnabi tadi itu, yang dikatakan ilmu selain Al-Quran dan Sunnah. Bahkan berbahaya kadang kalau seorang dia mempelajarinya, seperti ilmu filsafat tadi ya, atau ilmu sihir dan ilmu yang selainnya yang mirip, yang tidak ada manfaatnya. Jadi ini global ya, dari ilmu yang wajib dipelajari. Hanya ilmu yang wajib itu kan ada dua macam. Ya. Ada yang wajibnya wajib ain. Ya, setiap orang wajib dia belajar. Tidak boleh dia jahil di situ. Ada yang kedua yang namanya wajib apa? Wajib kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Contoh yang misalnya fardu ain. Itu tadi yang dikatakan oleh penulis, ilmu yang bermanfaat, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini ilmu pokok. Tiap-tiap orang wajib dia belajar. Ya, misalnya dia wajib mempelajari tentang ya masalah tauhid, masalah akidah, ya, masalah syahadat la ilaha illallah, ya, masalah ibadahnya kepada Allah. Ya, ini dari ilmu yang wajib. Dari rukun-rukun Islam misalnya kan, rukun-rukun iman. Ya. Ini dari hal yang wajib untuk dipelajari. Dari hukum-hukum ibadah misalnya seperti tahara setiap hari kan, itu berlalu dalam kehidupan. Salat ya, yang berkaitan ibadah dia dengan yang berkaitan antara dia kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadah itu. Dan itu wajib dipelajari. Kalau tiba bulan Ramadan dia harus belajar masalah puasa. Ini bisa diwakilkan. Ya. Kalau dia punya harta, dia harus belajar masalah zakat. Dia ingin pergi haji dan umrah, dia harus belajar. Ya, tidak boleh diwakilkan. Dipahami ya? Kalau dia misalnya bergelut di bisnis misalnya, perdagangan, dia harus belajar ilmu seputar jual beli misalnya kan. Tidak boleh dia tidak tahu di situ. Dia harus paham masalah-masalah seperti itu. Kalau dia diamanahkan oleh pemerintah kerja di KUA misalnya, dia wajib ain belajar masalah apa? Masalah nikah ya, dan talak. Itu bagi pegawai ya KUA. Kapan dia tidak tahu, dia berdosa di situ karena sudah diamanahi oleh pemerintah untuk menjadi wakil yang menyelenggarakan pernikahan dalam masalah itu ya. Baik. Mungkin dari sebagian ya, dari contoh-contoh ilmu yang wajib dipelajari. Ya. Ada yang sifatnya yang kedua yang dikatakan tadi wajib kifayah. Belum selesai tadi ya. Di antara ilmu juga yang wajib dipelajari wajib ain, itu ilmu yang berkaitan dengan pertanyaan di alam kubur. Ini wajib ya. Karena kita tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Malaikat akan tanya kita nanti tentang 3 perkara. Ya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini pertanyaan kalau di dunia gampang dijawab. Tapi di alam kubur tidak semudah itu. Malaikat datang itu dalam bentuk memfitnah. Ya, itu diterangkan nanti ya di rinciannya seputar ilmu, seputar 3 pondasi agama itu. Dan dia harus belajar. Tidak boleh diwakilkan. Ya, di hari kiamat nanti kita akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kita beribadah, bagaimana
dari cara kita beribadah kepada Allah. Itu ada ilmu-ilmu seputar tauhid. Ya. Dan bagaimana kita menjawab dari seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah. Ya, metode beragama. Ya, dipahami ya? Mungkin dari gambaran global ya. Dari ilmu yang bermanfaat yang wajib ain untuk dipelajari. Nah, tadi ada yang berikutnya dari ilmu yang bermanfaat juga yang sifatnya wajib apa? Kifayah. Itulah tadi ilmu alat ya yang sudah diterangkan seperti ilmu bahasa Arab. Ini bukan wajib ain, dia wajib apa? Kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada yang belajar di daerah itu misalnya, seluruhnya berdosa. Seluruhnya apa? Berdosa. Itu ilmu contoh ya, ilmu-ilmu yang sifatnya wajib kifayah. Ilmu tajwid ya, itu wajib kifayah. Dipahami ya? Dan tapi kadang para ulama membahasakan kalau dia ingin belajar Al-Qur'an untuk dirinya sendiri, maka dia wajib ain untuk belajar tajwid. Ya, dia harus berusaha begitu ya. Nah, walaupun asalnya itu wajib kifayah. Baik. Demikian pula usul-usul yang 3 itu. Ya, dia ingin paham fikih misalnya dia pelajari usul fikih. Dia ingin paham tafsir, dia harus belajar ilmu usul tafsir misalnya kan. Dia ingin paham hadis, dia harus belajar ilmu mustalah hadis, ya, atau usul hadis. Ya. Paham ya? Ini contoh-contoh ya. Sebagian dari ilmu-ilmu yang sifatnya wajib kifayah. Dia tidak wajib semua orang. Tapi sebagian ketika dia sudah belajar, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Baik. Itu gambaran global ya dari ilmu yang bermanfaat, yang hendaknya kita arahkan fokus kita kepada itu. Ya. Adapun dalil dalam masalah ini, beliau bawakan sini dalil dari ayat ya di surah ya Az-Zukhruf ya. Ya. Di situ kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim." Ya, maka berpegang teguhlah kamu wahai Muhammad pada apa yang diwahyukan kepadamu. Innaka 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ya. Wahyu itu kan ada 2. Yang diwahyukan oleh Nabi kan ada 2. Pertama Al-Quran, dan yang kedua apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperintah oleh Allah agar Nabi itu apa? Berpegang teguh dengannya, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Oleh karena itu siapa yang menjadikan ilmunya ya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia sudah dianggap muttabi, mengikuti cara belajar yang baik. Ya. Tapi kapan dia belajar dengan cara dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, mungkin dari cara orang-orang yang menyimpang. Ketika dia belajar tidak berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau ya, dikatakan situ, "Nam man arada al-ilma falyuwathir al-Qur'an fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin." Ya. Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin ilmu maka hendaknya dia pelajari Al-Qur'an. Ya. Karena di Al-Qur'an itu ada ilmunya orang terdahulu dan ilmunya orang-orang belakangan. Ya, tidak akan keluar di situ. Dipahami ya? Nah. Dan juga ada perkataan Masruq, ini dari salah seorang tabi'in. Beliau berkata, "Ma nas'alu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, an syai'in illa ilmuhu ila al-Qur'an." Ya. Kata beliau, "Ma nas'alu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, an syai'in illa ilmuhu fil Qur'an. Illa anna ilmana yaksuru anhu." Kata Masruq, ya, kata Masruq ya, salah seorang tabi'in. Kata beliau, tidaklah kami bertanya kepada para sahabat
ya, maksudnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang sesuatu kecuali ilmu mereka ada dalam Al-Qur'an. Itu selalu para sahabat seperti itu ya. Jadi kalau mereka ditanya akan sesuatu, mereka jawab dalilnya ini Al-Quran, dalilnya ini dari hadis misalnya kan. Illa anna ilmana yaksur anhu. Ya, adapun ilmu kita kata Masruq itu terbatas ya darinya. Maksudnya tidak sampai seperti mereka para sahabat ya. Itu para sahabat begitu cara belajarnya di masa dahulu. Jadi mereka belajar Al-Quran dan hadis. Ketika ada masalah-masalah, mereka jawab dengan ayat dan hadis. Seperti itu. Itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau bawakan juga di sini perkataan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqassuru anhu afhamur rijal." Seluruh ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an. Tapi ya pemahaman-pemahaman para lelaki itu kadang tidak sampai padanya atau kurang. Ya, ini yang kita rasakan kadang ya. Kita mungkin tidak sampai ilmu kita di situ. Banyak hal yang kita masih jahil. Tapi seluruh ilmu itu ada dalam Al-Qur'an. Ya. Andai kata dia belajar Al-Qur'an dari awal sampai akhir, dari surah Al-Fatihah misalnya kan, surah Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai juz 30 misalnya, surah An-Nas, maka dia akan dapatkan di situ dari ilmu-ilmu yang sangat luas sekali, yang melimpah, yang menjelaskan segala sesuatu. Dipahami ya? Itu kata Ibn Abbas, seluruh ilmu dalam Al-Quran. Tapi pemahaman-pemahaman orang-orang itu kadang tidak sampai untuk memahaminya. Ini kadang kita lihat ya, mungkin dalam kehidupan ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Kita kira mungkin itu hal yang baik, tapi dia adalah hal yang apa? Yang salah misalnya. Atau sebaliknya kadang kita kira itu hal yang salah, padahal itu adalah hal yang tidak ada masalah. Hal yang tidak ada masalah. Itu karena ilmu kita yang kurang. Ya, ilmu kita yang kurang. Dipahami ya? Baik. Kemudian beliau bawakan lagi di sini perkataan yang lain lagi dari perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, "Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqil lahibi." Ya, ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Ya. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, ilmu itu berada pada dua asal. Tidak ada yang meninggalkannya kecuali orang yang sesat dari jalan yang jelas. Diterangkan di situ, yaitu ilmu kitab, itu Al-Quran, dan ilmu athar, itu ilmu hadis, yang telah disandarkan kepada tabi'in, kemudian kepada sahabat. Jadi begitu ya, ada sanadnya kan, dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Baik. Mungkin dari sebagian ya yang beliau nukilkan di sini dari sebagian perkataan para ulama seputar ilmu itu. Yang kesimpulannya sudah diterangkan tadi ya. Ilmu itu kembalinya kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini juga yang dikatakan oleh para ulama yang lain. Ya. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat hum ulul irfani. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasul, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, di mana mereka ini adalah orang-orang yang memiliki apa? Pengetahuan. Ya. Dan juga boleh bahkan sini perkataan yang lain lagi dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid. Kata beliau, talabul ilmi al-kitabi wa sunnati wal fahmu anillahi wa rasulih nafsal muradi. Ya. Wa ilmu hududil munzal atau wa ilmu hududil munazzal. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim, ya, mempelajari ilmu kitab dan sunnah
ya, serta memahami dan memahami tentang Allah dan Rasulnya, itu merupakan hal yang paling dicari. Dipahami ya? Seorang dia belajar Al-Quran, belajar Sunnah, itu merupakan hal yang dituntut dalam kehidupan. Ya, dia pahami tentang Allah, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan hudud, ya, yang diturunkan, maksudnya hukum-hukum syariat, ya, dari fikih ya, itu dari ilmu-ilmu yang dituntut dalam masalah ini. Jadi sekarang sudah ada gambarannya bagaimana cara kita belajar kan? Jadi ini buku ini kan dia hanya pengantar saja ini, hanya pengantar agar kita itu tahu bagaimana cara belajar. Tadi sudah digambarkan orang belajar itu kan dia belajar dulu ilmu-ilmu yang apa? Yang wajib ain dia pelajari, ya, berupa ilmu akidah, tauhid tadi ya. Kemudian ada ilmu fikih yang keseharian dia butuhkan di situ. Dipahami ya? Itu dari hal yang wajib ain. Ya, itulah dari isi Al-Quran dan Sunnah. Selainnya kalau dia ingin belajar ilmu alat, ilmu-ilmu pelayan tadi itu dikatakan tadi ya, ilmu pembantu, itu tidak ada masalah kalau dia punya kemampuan di situ. Dipahami ya? Itu dari gambaran global dalam apa mempelajari ilmu agama ini. Baik. Terakhir beliau bawakan di sini dari perkataan ya Hammad bin Zaid rahimahullah taala, ini salah seorang tabi'in ya. Beliau pernah berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani adalah tabi'in, guru beliau. Ya, kata beliau rahimahullah taala, al-ilmu al-yawma aktsaru aw fi ma taqaddam. Ya. Kata Hammad bin Zaid, ilmu pada hari ini lebih banyak atau lebih banyak di orang-orang terdahulu. Ya, maksudnya di zaman para sahabat ya. Nah, kata siapa? Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah taala, al-kalamu al-yawma aktsar wal ilmu fi ma taqaddam aktsar. Ya. Kata beliau rahimahullah, kata Ayyub As-Sikhtiyani dari tabi'in ya. Ya, pembicaraan di hari ini itu lebih banyak. Adapun ilmu pada orang yang terdahulu itu lebih apa? Lebih banyak. Nah, ini dari gambaran kondisi manusia ya, beliau ceritakan di sini. Ini masih zamannya tabi'in ini. Belum terlalu jauh dari zaman Nabi kan? Tabi'in kan muridnya siapa? Muridnya sahabat. Itu pun sudah terlihat perbedaan yang sangat jauh menurut Ayyub As-Sikhtiyani ini. Ya, tabi'in rahimahullah taala. Kata beliau ketika ditanya oleh muridnya tabi'in tadi Hammad bin Zaid, mana yang lebih banyak ilmunya begitu kan kalau bahasa ringkasnya ya, di masa sekarang atau di masa dahulu? Ya. Kata Ayyub As-Sikhtiyani, ya, di masa sekarang itu lebih banyak bicaranya orang, ya, daripada apa? Daripada ilmunya. Kalau orang terdahulu itu lebih banyak ilmunya daripada bicaranya. Itu yang kita lihat. Ya, kalau zaman para apa? Sahabat itu mereka bicara saja Al-Quran dan hadis. Itu aja yang mereka apa? Bicarakan. Kalau orang sekarang itu kata beliau, ini masih zaman tabi'in, itu lebih banyak bicaranya daripada bawakan ayat atau bawakan apa? Hadis. Ya, untuk pernah lihat mungkin ya, kadang orang ceramah ya setengah jam, kadang tidak ada ayat dia baca, tidak ada hadis, hanya cerita saja kadang sana sini. Atau mungkin ada ayat dia baca satu saja, mungkin satu itu yang dia apa? Yang dia bawa ke sana ke sini. Ya, penafsirannya tidak tahu juga apakah seperti itu atau bukan ya. Gitu. Kadang kita lihat. Tapi kalau para as-salaf di masa dahulu kala itu ketika mereka bicara itu ayat saja dan hadis. Itulah kata para ulama, perkataan mereka itu sedikit tapi diberkahi oleh Allah. Biar kalau orang-orang belakangan banyak bicaranya tapi kurang apa? Kurang berkahnya. Karena memang kurang dibaca ayat, baca hadis. Jadi kalau mau ingin diberkahi ilmunya, maka tiru contoh apa? Kita mencontoh apa? Dari cara ya, belajar menyampaikan ilmu
orang-orang terdahulu. Ya. Mereka itu terbatas pada itu saja, Al-Quran, hadis. Ya, dipahami ya, serta apa yang ditafsirkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Baik. Mungkin dari gambaran-gambaran global ya. Nah, seputar masalah seorang itu dia arahkan fokusnya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah kita bisa simpulkan di sini ya, dari banyak dari kesimpulan dalam masalah ini ya, tentang apa tadi yang pertama, pembagian ilmu itu kan ya. Ilmu itu ada dua macam, ada yang bermanfaat, ada yang tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat ini terbagi dua lagi, ada yang sifatnya fardu ain dipelajari ya, ilmu asal. Ada yang kedua yang sifatnya fardu kifayah, dipahami ya. Yang tidak ada manfaatnya dosa kita pelajari, dipahami ya. Baik. Itu kesimpulan pertama. Kemudian tadi beliau bawakan tadi ya, banyak dari perkataan para salaf, dari sahabat, dari tabi'in. Yang jelas intinya seperti itu semuanya. Ilmu itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kadang pemahaman kita itu perlu kita perbaiki ya. Ya, perlu kita asah dia ya, agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Kemudian tadi beliau terangkan di simpulan yang ketiga seputar masalah perbandingan tadi ya, antara ilmu orang terdahulu dan ilmu orang belakangan ya. Itu tadi sudah diterangkan bagaimana dari pembahasan masalah tersebut, dipahami ya. Tapi dari ringkasan pembahasan dalam Al-Ma'aqid yang keempat ini ya. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita jawab sedikit sebelum waktu masuk salat Isya. Assalamualaikum. Sedangkan sebagian lagi langsung jual. Terus yang kelompok yang berikut mereka sholat pulang. Nah ini bagaimana Ustaz? Jadi yang kasus kemarin itu ya, masalah imamnya ditegur ya, dia sudah betul sebenarnya naik ke rakaat keempat kan ya, tapi makmum di belakang justru yang salah sebenarnya, sehingga dia duduk kembali gitu kan, duduk kembali tahiyat akhir baru salam, ya itu masalahnya. Ini dilihat saja di situ ya. Kalau misalnya makmumnya tadi itu dia paham ini imam masih kurang, harusnya kan tambah satu rakaat lagi, tapi dia ikut salam juga ya, berarti mereka tidak sah salatnya ya, dia harus tambah satu rakaat lagi kalau mau ingin syah, belum lengkap kan. Dia beritahu imam setelah itu, tidak apa-apa dia bicara sedikit, setelah salam dia bicara, imam sebenarnya tadi sudah betul berdiri, tapi ini salat hanya 3 rakaat misalnya kan, tidak masalah dia tambah 1 rakaat ya, sehingga menjadi 4 rakaat, baru nanti sujud sahwi setelah apa? Setelah salam ya. Jadi dia habis salam 1 kali, 2 kali ya, sujud lagi 2 kali kan, baru salam lagi, baru salam ya. Jadi dalilnya tadi itu di kisah Nabi SAW pernah salat zuhur ya atau asar, ketika itu hanya 2 rakaat saja. Setelah 2 rakaat beliau salam. Tidak ada di belakang yang makmumnya yang daripada sahabat yang ribut-ribut. Ya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, di belakang Nabi tidak ada yang ribut. Ya, tapi ada salah seorang sahabat di belakang yang bernama Dzul Yadain.
Dia tanya langsung sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah salat sudah diringkas atau kamu lupa?" Gitu ya. Dia tanya begitu. Kata Nabi, "Salat tidak diringkas dan saya tidak lupa." Padahal Nabi lupa ini. Ya. Padahal Nabi lupa ketika itu. Nabi tanya sama sahabat-sahabat yang besar di belakangnya, "Tadi salat berapa rakaat?" Kata mereka, "Hanya 2 rakaat ya Rasulullah." Mungkin mereka dianggap, oh sudah ada perubahan. Kan masih turunkan wahyu kan ketika itu. Mungkin tadinya 4 rakaat salat zuhur atau asar menjadi 2 rakaat. Ya, ini sudah selesai salat ini, sudah bicara-bicara begitu. Ternyata Nabi SAW lupa hanya 2 rakaat salat, kemudian salam. Ya. Maka Nabi ketika itu langsung berdiri menambah apa? 2 rakaat lagi. Dan sujud sahwi setelah apa? Salam. Dipahami ya? Karena dia menambah gerakan salam kan? Yang pertama itu. Ya, maka sujudnya nanti setelah apa? Salam. Ya, itu jalan keluarnya dari masalah yang ditanyakan tadi ya. Ringkasnya seperti itu. Jadi dia tambah 1 rakaat lagi, dijelaskan saja, tidak ada masalah. Dibicara sedikit, baru dia tambah 1 rakaat, ya, salam, baru sujud sahwi. Itu hukumnya wajib ya. Setelah salam, ya, selesai itu sudah sah salatnya. Ya. Kapan dia berhenti tidak salat lagi, maka itu batal salat zuhurnya ya. Nah, tidak akan sah. Kalau sudah lama jaraknya, dia harus ulangi lagi dari awal. Kalau sudah lama jaraknya ya. Ya, ini tadi kan belum lama jaraknya nih, masih sedikit-sedikit bicara begitu, baru ditambah langsung 2 rakaat lagi. Dipahami ya? Baik. Ya, mungkin segera dulu dari akhir majelis. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.